Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Farida dari anggota PMII Rayon Sutawijaya, Komisariat Joko Tingkir, Kota Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aswaja, pengertian aswaja dan sejarah aswaja. Aswaja terdiri dari 3 kata, yaitu ahlun, sunnah, dan al-jamaah. Ahlun artinya pemeluk, sunnah artinya ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam Nabi. Dan al-jamaah artinya bersama-sama. Sejarah aswaja. Ketika Rasulullah SAW wafat, inilah kesalahpahaman antara golongan muhajirin dan ansor, siapa yang akan menjadi penerus pemimpin selanjutnya, kaum para muslimin. Para sahabat melihat ini akan menimbulkan perselisihan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Para sahabat mendelegasi untuk menentukan siapa khalifah pengganti Rasulullah. Akhirnya disepakati oleh kaum muslimin untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Pada masa itu terlihat adanya perpecahan antara umat Islam yang berlanjut hingga masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah dari berbagai dinasti, dan sampailah pada dinasti di mana imam-imam mazhab dan aliran-aliran muncul. Hingga akhirnya terjadilah perang Siffin, yaitu perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tengah perang yang berkecamuk, pasukan Muawiyah yang mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan melakukan arbitrase atau takhim yang mengangkat Al-Quran di ujung tombak. Pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun akhirnya terpecah menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama adalah Syiah yang tidak setuju dengan perang Tafhim atau peristiwa Tafhim dan mendukung Ali dalam peristiwa Tafhim. Sejarah munculnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati oleh sahabat Ibnu Abbas tahun 3 sebelum Masehi atau 68 Hijriah atau 619 sebelum Masehi sampai 688 Masehi. Beliau mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, yaitu pada hari dan waktu ada muka putih berseri dan pula yang hitam muram. Quran Surat Al-Imran ayat 6. Adapun orang-orang yang mukanya putih berseri adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan orang yang mukanya hitam muram adalah pengikut bid'ah. 4 pilar aswaja, yaitu 1. Tawasud. Tawasud artinya bersikap tengah-tengah, yaitu mengambil jalan tengah atau menjadi saksi dalam sebuah perselisihan. Yang kedua, sikap tawasud atau moderat ini yaitu tidak terjebak pada titik ekstrim dan tidak condong ke arah yang lebih ke kiri. Tidak memihak, tetapi lebih kepada bersifat menengahi dan memiliki pendirian. Dalam kehidupan sehari-hari lebih kepada bersifat menengahi dan diekspresikan dengan penyeimbangan pikiran dan tindakan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu sifat tawazun. Tawazun berarti seimbang. Dalam firman Allah, yaitu
Sesungguhnya kami telah mengutus para Rasul kami dengan hubungan sesama makhluk dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain, agar kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dan mengesampingkan hal-hal atau malah melupakannya. Padahal hal yang dimaksud itu juga memiliki hal yang harus ditunaikan pada diri kita. Ketiga yaitu tasamuh atau toleransi. Sikap tasamuh atau toleransi yaitu sikap mudah berinteraksi, fleksibel, berperilaku enteng, sabar, tidak menyulitkan. Misalnya dalam konteks agama, kita bertasamuh antar agama yaitu saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing umat yang berbeda agama, tidak mencampur aduk keimanan dan ritual suatu agama dengan agama lain. Yang keempat adalah ta'adul atau bersifat adil. Ta'adul adalah sikap menegakkan keadilan dan bersikap proporsional dalam menjalankan hidup sehingga memiliki komitmen dan konsisten dalam memegang prinsip kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan. Adil tidak selamanya harus sama dan rata, akan tetapi proporsional berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing dan menetapkan sesuatu pada tempatnya dan semestinya. Demikian materi aswaja yang saya paparkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang jelas, saya mohon maaf dan mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.